Hai guys, hari ini aku punya cerita, punya kisah hidup tentang percintaan dari seorang narasumber yang mungkin bisa dibilang kisah ini seperti di drama-drama pada umumnya guys. Narasumber ini dekat dengan saya, atau boleh juga dibilang dia itu sahabat terdekat saya. Dia ingin sekali kisah cintanya diceritakan, tapi sayangnya dia tidak mau disebutkan namanya. Oke lah ya, gak apa-apa ya guys, yang penting kita punya ceritanya. Dia adalah seorang perempuan dengan usia yang mungkin boleh dibilang usia dewasa, sekitar 23 tahun. Dia ini seseorang yang mungkin bukan dari keluarga yang berkecukupan. Dia hidup dari keluarga yang sederhana, hidup di pedesaan terpencil, dan dia mau gak mau harus merantau ke sebuah kota untuk mengadu nasib. Sebut saja perempuan ini namanya Intan. Dan Intan ini sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang usianya jauh lebih muda darinya. Usia laki-laki ini 2 tahun lebih muda dari Intan. Laki-laki ini sedang melaksanakan sekolahnya atau studinya di sebuah perguruan tinggi di Sumatera Utara dengan semester awal. Sebut saja namanya Alex. Mereka berdua menjalin hubungan sejak Alex tamat sekolah menengah atas hingga sekarang dia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kurang lebih mereka berhubungan sekitar 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Selama ini mereka menjalin hubungan secara diam-diam karena banyak faktor yang mungkin mengharuskan mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Mereka berbeda sekali teman-teman. Mulai dari segi suku, agama, budaya, sampai bibit, bebet, dan bobotnya mereka terpaut sangat berbeda jauh. Jadi mereka ini harus merahasiakan hubungannya atas dasar cinta. Sampai pada suatu ketika Intan ini merasa dirinya lelah, capek dengan hubungan yang mungkin tidak akan ada perkembangannya. Jadi dia memutuskan untuk memilih mengakhiri ini semua dengan sangat terpaksa. Dia bilang ke Alex untuk mundur dan mencoba mengikhlaskan Alex. Dia bilang ke Alex, kau carilah wanita yang mungkin sepadan denganmu. Kau mulailah cinta baru dengan seseorang yang mungkin bisa lebih baik dari aku. Tinggalkan aku karena mungkin aku gak sebaik atau gak sepadan denganmu. Dan kalian tahu apa yang terjadi waktu itu? Dengan tegasnya Alex bilang, dia gak rela melepaskan Intan. Dia juga gak rela putus dengan Intan. Karena di samping dia sedang mencari jati dirinya
dengan melanjutkan studinya, tapi dia juga ingin melanjutkan kisah cintanya dengan Intan. Dan pada waktu itu Alex gak terima dengan keputusan Intan, yang mungkin bisa dibilang keputusan Intan ini hanya sepihak. Tapi apapun yang terjadi, Intan sudah mengikhlaskan, dengan berat hati mengikhlaskan Alex. Mau gak mau harus Intan putuskan. Dan dia merasa bersalah sekali memang waktu itu, Wak. Tapi apa boleh buat? Semua ini gak mungkin bisa dilalui mereka berdua. Banyak sekali perbedaan di antara mereka berdua. Kalian tahu? Mereka bingung. Di saat hubungan mereka nanti pecah dan semua orang tahu apa yang terjadi. Yang dipikirkan Intan adalah Alex harus memilih cintanya atau keluarganya. Tapi dengan berat hati, Intan mundur karena Intan gak mau Alex perang dingin dengan keluarganya. Di dalam pikiran Intan adalah cinta tidak harus memiliki. Cinta juga tidak harus dilupakan. Tapi cinta itu untuk dikenang. Cinta di mata Intan adalah melihat seseorang yang disayanginya, seseorang yang dicintainya, itu terlihat bahagia. Saya salut sekali sama kisah Intan ini. Oke, saya akui, mungkin Intan ini jahat di mata Alex. Tapi sebenarnya Intan adalah wanita atau sosok perempuan yang dewasa sekali menurut saya. Dia gak egois, dia gak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia bisa berkorban perasaannya untuk seseorang yang dia cintai, agar dia hidup dengan layak. Dia berdoa supaya Alex mendapatkan jodoh atau perempuan yang sepadan dengannya. Dan singkat cerita, Wak, setelah kurang lebih beberapa waktu berlalu, Intan akhirnya berani membuka diri untuk pria lain. Akhirnya Intan menemukan jodohnya. Mereka berkenalan dan mereka menikah. Pada waktu itu dia sempat bimbang, haruskah aku menikah sama orang ini? Sedangkan di kepala Intan, di hati Intan masih ada sedikit perasaannya untuk Alex. Tapi apa boleh buat? Intan mau gak mau harus mengikhlaskan Alex. Waktu itu mereka masih sempat kontak, Intan dan Alex ini. Sesekali lah tanya kabar. Tapi setelah Intan menemukan jodohnya, mereka sudah tidak ada kontak lagi. Sampai pada suatu ketika Intan sudah mempunyai anak dan ada satu telepon, tapi tidak ada suaranya. Tapi di dalam hati Intan tahu siapa orang ini. Intan hanya berpesan di dalam telepon itu,
aku baik-baik saja. Dan aku harap kamu di sana juga baik-baik saja. Kita jalani hidup masing-masing. Aku jalani hidupku dengan keluargaku. Dan aku berharap kamu juga menjalani hidupmu di sana. Aku doain hidupmu bahagia, menjalin dengan wanita yang mungkin kamu cintai. Setelah itu, Intan menutup teleponnya, dan itu adalah telepon terakhir dari seseorang yang mungkin tidak mau bersuara. Ya, itulah kisah hidup, kisah cinta. Mungkin bisa dibilang ini seperti di drama-drama ya teman-teman. Tapi aku salut sama Intan. Dia sangat dewasa sekali dan sangat berlapang dada sekali. Sekarang hubungan suami istri Intan dan suaminya sudah lebih dari 10 tahun. Dan mereka sangat bahagia. Tapi Intan sempat cerita belakangan ini sama saya. Kenapa belakangan ini atau akhir-akhir ini Intan selalu memikirkan Alex. Rindu sekali sama Alex. Kenapa? Di hati kecil Intan belum bisa 100% melupakan Alex. Apa mungkin Alex ini memang belum bisa benar-benar melupakan Intan, sehingga Intan terus berpikir seperti itu? Atau ikatan batin mereka ini sangat kuat? Tapi apa boleh buat? Jaraknya terpantau jauh dan waktu yang tidak memungkinkan untuk mereka berdua bertemu. Intan sangat merasa bersalah dengan suaminya karena perasaan ini. Tapi apa boleh buat? Perasaan ini tidak bisa dihilangkan. Tapi sebisa mungkin Intan terus menghindari perasaan dia ke Alex. Tapi Intan pernah bilang kepada saya, jika suatu hari bisa dipertemukan dengan Alex, dia memohon sekali saja bisa dipertemukan dengan Alex. Karena dia mau minta maaf sama Alex dengan keputusannya dahulu. Ya, seperti inilah cerita cinta dari seorang Intan. Memang kita semua sebagai manusia pasti mempunyai kisah hidup masing-masing, kisah cinta masing-masing. Apapun itu ceritanya, saya berdoa siapapun yang mendengar cerita pendek saya ini, semoga kalian semua diberi kebahagiaan seumur hidup kalian. Dan di sini saya bangga mempunyai teman atau sahabat seorang Intan yang bisa mengalahkan perasaannya dan bisa membuka lembaran baru. Saya harap dia bahagia selamanya bersama keluarganya. Semangat Intan. Dan untuk seseorang yang bernama Alex, jauh di sana, jika kamu mendengar cerita saya ini, kamu masih diharapkan bertemu sekali saja dengan Intan. Semoga kamu bahagia. Oke? Sampai di sini dulu cerita saya, dan sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.